jangan emosi. Kalau kamu anti bendera ini, kamu anti la ilaha illallah. Enggak nak, enggak, aku anti bendera PKI Palu Arit. Aku enggak suka, tapi kalau kami ke sawah tetap pakai arit, pergi nukang tetap pakai palu. Kenapa kamu ribut? Nah, ini kita menjadi bangsa besar, makanya bangsa ini semuanya ada, gak usah ribut. Kita dari segala sisi maju, dari kalimat-kalimat yang kita punya ini maju. Ya, di Arab sana orang tidur disebut naum, di Inggris disebut sleep, di sini Bondowoso ada yang disebut sare, ada yang disebut tilem, ada yang disebut bobo, ketedung, oh, ada tedung, ada yang namanya tedung. Nah, di bawahnya itu udah macem-macem pangkatnya, ada micek, ada batang. Lengkap, kita punya segalanya. Makanya, dan kemudian bangsa ini menyelesaikan problem terbesarnya adalah problem pertemuan antar Tuhan waktu itu. Jadi konflik antar Tuhan terbesar itu ada di Nusantara tahun 820 antara Wangsa Sailendra yang beragama Buddha dan Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu. Perang besar di Jawa Tengah sana, sampai akhirnya raja Hindu yang namanya Panuko nggak mau jadi raja, takut perang sama raja Buddha namanya Garung. Tapi raja Buddha kerasnya luar biasa, setiap ketemu orang Hindu dibunuh. Akhirnya kemudian Garung berkuasa penuh dan kerajaan Sanjaya pelan-pelan meninggalkan rajanya, hilang. Sampai satu ketika orang-orang Buddha yang kuat dipimpin Semaratungga mau bikin candi, nggak bisa. Akhirnya carilah orang Hindu, dapat arsitek namanya Panuko tadi itu, yang gelarnya Resi Guna Dharma. Maka dibangunlah candi Buddha, tapi nuansanya Hindu karena arsiteknya Hindu. Berdirilah Sambara Budura yang kita kenal dengan nama Borobudur. Jadi itu arsiteknya namanya Panuko. Maka jangan ngarang, itu bukan bikinan Nabi Sulaiman, hanya orang iseng aja menceritakan Nabi Sulaiman dari Sulaiman bangun Borobudur. Bukan, Nabi Sulaiman itu bertempat di tempat yang namanya Ardul Muqaddasah. Ardul Muqaddasah itu bukan Sleman, itu tempat saya. Ini dan ini bukan turunannya. Nah kan, Ratu Sabah bukan dari Wonosobo, bukan, itu buatan. Nah akhirnya berdiri candi Buddha, nuansanya Hindu. Tiba-tiba anak Raja Buddha namanya Pramodawardhani jatuh cinta sama orang Hindu, si Panuko itu. Terpaksalah dinikahkan antara anak Buddha sama anak Hindu. Maka kemudian kerajaan Buddha dikuasai oleh orang Hindu namanya Panuko, bergelar Rakai Pikatan. Akhirnya rukun Hindu Buddha. Makanya kalian yang kemarin ribut 0102 jangan diteruskan, jangan-jangan anakmu saling jatuh cinta, pusing kamu nanti. Udahlah, akhirnya rukun yang Hindu buatkan candi namanya Prambanan. Semenjak itu rukun bangsa ini. Balaputra Dewa pulang ke Palembang, bangun Sriwijaya, nggak ribut agama, Sriwijaya jadi besar. Sindok ke timur nggak ribut agama, Sindok membangun Wangsa, Sindok jadi besar. Singasari jadi besar. Majapahit menguatkan kerukunan itu, saling jaga, namanya Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika. Itu slogan besar agar apa? Tetap rukun. Semenjak itu saling jaga, yang Hindu jaga Buddha, yang Buddha jaga Hindu. Jadi kalau hari ini ada banser jaga gereja, jangan salah paham, itulah warisan asli bangsa Indonesia. Yang pecalang jaga masjid di Bali, yang orang Kristen jaga masjid di New Zealand. Lo itu kok kalian sekarang aneh-aneh, lupa dengan akar bangsamu yang saling menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Lo ini lo cara pandang kaum muslimin yang maju ke depan, dipersiapkan untuk menjadi umat masa depan, mengerti perbedaan bangsa. Dan hari ini ketemu semua antar bangsa, nggak usah cerewet kamu. Orang Jepang nggak datang ke sini hari ini, tapi Mac-nya datang. Orang Korea nggak datang, tapi Samsung-nya datang. Kaum muslimin kalau mau pergi haji pasti cari orang Yahudi. Untuk urusan apa? Naik pesawat. Karena yang bisa bikin pesawat orang Yahudi. Pak Habibie suruh bikin pesawat gak jadi-jadi. Wong namanya tetuko, sing teko ra tuku-tuku, sing tuku ra teko loh.
Ibu-ibu kalau mau cantik sekarang cari bedak kemana? Ke Perancis. Parfum dan bedaknya bagus. Kalau bedak Bondowoso nggak mau make karena beras ditumbuk pelonteng semua. Iya, kita setiap hari beli sesuatu butuh bank. Kenapa? Bank mengeluarkan uang. Bank bukan produksi KUD. Uang itu produksi bank. Bank itu puncaknya ada di Bank Devisa New York yang bertempat di Wall Street Amerika, punyanya Rothschild Rockefeller Yahudi yang dipakai untuk membangun bangsa Amerika, mengontrol dunia. Lu sekarang apa? Ayo, ini pengajian, mau bikin pengajian ini menjadi bagus, foto saya di print di belakang sama Pak Bupati. Printer memang buatan Bondowoso, printer buatan Jepang dan buatan Eropa. Hari ini ketemu semua antar bangsa, maka dibekali dari awal, kita dibekali bahwa manusia ini berbeda bangsa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini ahsani taqwim Indonesia, bangsa Indonesia. Nggak usah kaget ketemu yang lain. Nah, ketemu semua. 20 tahun yang lalu saya mau lihat Afrika, itu saja mesti nunggu flora dan fauna. Kalau nggak ada flora dan fauna, kita nggak lihat Afrika. Seharian kita nunggu TVRI, nanti malam flora dan fauna. Mau lihat Afrika, baru lihat gajah Afrika. Sekarang orang nggak perlu nunggu, yang penting punya handphone. Ini aja nyawamu sekarang. Ini dengan sambil tidur kita bisa pergi ke Afrika, tinggal ngetik kucing Afrika keluar. Kalau mau iseng bokong India keluar di sini. Ini duniamu nak, dunia milenial, dunia yang terlihat tidak butuh siapapun. Maka saya harus mengingatkan kamu bahwa ada masa lalu yang harus kamu ingat, biar kamu tidak menjadi bangsa yang terpisah, jadi manusia yang terpisah dari masa lalu. Makanya anak-anak milenial ini harus dibikinkan jalan menuju ke titik paling awal, dan Islam mengajarkan itu agar kamu tidak lupa bahwa dulu kalian adalah satu, dan jangan sampai kaget melihat bangsa berbeda. Kita disuruh tengok Jabal Rahmah. Itulah prinsip dasar santri punya sistem ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia. Orang Eropa nggak diajari itu. Makanya orang Eropa ketika Christopher Columbus terdampar di Afrika, di Tanjung Harapan, kaget melihat orang Afrika hitam gosong. Karena mereka taunya manusia itu ras Arya yang putih. Begitu lihat orang hitam, neraka ini. Karena kitab mereka mengajarkan bahwa orang jahat masuk neraka, dibakar sama Tuhan, tapi nggak boleh mati biar bisa disiksa terus. Makanya begitu lihat orang hitam gosong, oh ini neraka ini. Maka ditembaki sama Christopher Columbus. Untuk apa? Ditembaki untuk membantu pekerjaan Tuhan yang belum selesai.